Halo, selamat berjumpa lagi. Saya Dr. Insinyur Iwayan Chandra di jurusan Teknik Elektro. Kali ini saya akan menyampaikan proses pemutusan fuse link ya dalam FCO atau fuse get out, ya, misalnya guna di gardu distribusi ataupun mungkin percabangan. Saya dosen teknik elektro di Politeknik Negeri Bali. Nah, kita bisa lihat ini dalam sebuah gardu, ini betul ada tutup isolator hasil karya saya untuk melindungi dari gangguan binatang yang dipasang di sini untuk melindungi fuse get out-nya, ya, basing trafo primer sekunder, ya, arrestor. Ya. Di sini kita akan berbicara bagaimana fuse link mengamankan sebuah trafo di dalam gardu distribusi. Nah, jadi fuse link itu ini ya dimasukkan dalam tabung atau deksel sebuah fuse get out. Ya, jadi ini namanya fuse get out secara keseluruhan. Dekselnya ini di dalamnya ini ada yang disebut dengan fuse link. Jika terjadi gangguan di trafo ini, ya maka fuse link inilah yang akan putus di dalam tabung yang coklat ini. Terdapat elemen pemutus yang ada bahannya dari timah, ada dari platina, ada dari tembaga dan lain sebagainya. Ini ya, di samping digunakan di gardu distribusi juga digunakan untuk mengamankan percabangan atau bypass untuk LBS, ya, bypass untuk PBU atau recloser, ya, dan lain sebagainya. Jadi fuse get out ini sangat banyak digunakan dan di dalamnya ada fuse link, ya. Fuse link itu secara fisik bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini bentuk fuse link, ya. Nah, jadi kawatnya ini menghubungkan antara incoming dengan outgoingnya. Jadi incomingnya dari atas, outgoingnya di bawah, ya. Kabel fasa RSD itu masuk dari atas, bawahnya ini baru menuju ke trafo, ya. Nah, kalau fuse get out dilengkapi dengan dekat isolator ini, maka kalau ada binatang yang naik di sini dia akan aman dari sengatan listrik, ya. Misalnya tupai, kalau dia ke sini dia masih aman, ya. Nah, di dalam fuse get out ini terdapat fuse link. Ini dia barangnya fuse link, ya. Jadi di dalam tabung coklat ini di dalamnya terdapat elemen pemutus yang berbahan macam-macam, ada dari tembaga, ada dari perak, ada juga dari timah, ya. Jadi masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri. Nah, perlu kita tahu bagaimana proses putusnya fuse link ini. Nah, cara kerja fuse link berikut ini adalah gelombang tegangan sinusoida yang dalam kondisi normal, ya. Ini juga dalam kondisi normal. Nah, karena ini dalam kondisi gangguan dia putus-putus, seolah tidak ada tegangan, ya. Nah, ada dua model kerja fuse link. Yang pertama, fuse current the current awaiting zero type. Yang kedua adalah the current zero shifting type, ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah tegangan sistem, kemudian ini adalah arus gangguan, ya, arus gangguan. Jadi arus gangguan ini dia akan sangat dipengaruhi oleh tegangan sistem, ya. Nah, ini tegangan sistem. Nah, kalau yang jenis waiting zero type, nah, ketika terjadi gangguan sini, ya, arus gangguannya memuncak pada detik tertentu, dia akan juga arus gangguan ini sinusoida sesuai dengan gelombang tegangan. Ini dia akan tertinggal, ya. Nah, kalau yang jenis awaiting zero type, dia itu akan memutus pada saat arus gangguan ini mulai turun. Jadi dia menunggu secara alami. Jadi proses pemutusannya adalah sepanjang ini. Nah, ini waktu lelehnya ini dia.
ya. Itu. Ini adalah waktu leleh dari fuse link. Nah, setelah di sini fuse itu putus, maka tegangan akan kembali normal lagi. Ya, di sini ada surja hubung ya. Kemudian tegangan akan kembali normal lagi pada sistem yang lain maksudnya. Untuk yang di bawah dari misalnya di gardu dia sudah putus, dia langsung sudah tidak ada lagi tegangannya. Tapi tegangan sistem di penjulang dia akan normal lagi. Ya. Nah, kalau yang jenis shifting type, dia ini ya, proses pemutusannya akan lebih cepat. Ya, ketika arus gangguan memuncak kemudian turun, dia tidak menunggu arus gangguan itu sampai 0, mendekati 0 baru memutus. Dia bisa mempercepat ini gelombang arus selesainya arus gangguan. Ya. Jadi tadinya mau naik sini dicepatkan, ditarik di sini dia proses penurunan arus gangguan. Nah, di sini sudah di-cut ya. Tak langsung di-cut, cuman ini kan arus gangguannya jadi besar. Jadi kemungkinan muncul surja itu sangat tinggi, ini besar surjanya ya. Itu Anda bisa lihat tegangan sistem itu sempat naik dulu ketika terjadi ya, tinggi sekali surjanya dibandingkan dengan ini kecil deh, karena saat pemutusan saat arusnya kecil. Nah, tentu ikan ini akan menimbulkan arus percikan yang cukup besar. Nah, percikan bunga api di dalam tabung fuse link itulah yang dengan model begini, maka dibutuhkan sistem pemadaman busur listrik yang lebih besar. Nah, ketika sudah putus, ini tegangan sistem sudah mulai berangsur-angsur normal, tapi ini masih tinggi nih tegangan sistem. Nah, baru di sininya normal. Ya. Jadi tegangan penjulang itu baru mulai normal. Ketika sudah putus ini otomatis di trafo yang diamankan atau di jaringan pencabangan yang diamankan, otomatis tegangannya akan menjadi 0. Jadi itu bedanya antara the current awaiting zero type dengan the current zero shifting type. Jadi kalau fuse link itu ada dua model cara kerjanya ya. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.